Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan keunikan salah satu candi yang ada di Nusantara, tepatnya berada di Jawa Tengah, di kawasan lereng Gunung Lawu. Candi ini bernama Candi Ceto. Candi Ceto mengambil nama tempat atau desa ditemukannya candi tersebut. Ceto berasal dari bahasa Jawa yang artinya jelas. Terletak di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Dengan ketinggian 1470 mdpl, candi ini pertama kali dilaporkan oleh ahli arkeologi dari Belanda yang bernama Van der Vlis pada tahun 1842, bersamaan dengan Candi Sukuh. Laporan ini dituliskan dalam bahasa Belanda dengan judul Preview of Inner Beschrijving Even Verkering der Oudheden en Afschrift of Sukoh Ceto. Penemuan arca-arca di sana masih sederhana. Meski begitu, banyak ahli yang percaya bahwa candi ini dibangun di masa Hindu karena ditemukan prasasti yang menunjukkan angka dengan transliterasi. Peleng pada melirikang, buku tirtasanya, hawa kiraya hilang, saka kalanya, wiku goh anuhut iku, 1397. Dengan terjemah, peringatan pembuatan buku tirtasunya, badannya hilang, tahun sakawiku goh anuhut iku, 1397. Kata-kata tersebut ditafsirkan dengan cerita yang mengandung isi pembebasan atau ruatan. Dikatakan bahwa candi ini dulunya memiliki 14 teras, namun sekarang hanya tersisa 13. Dari bangunan yang kita lihat sekarang merupakan hasil pemugaran tahun 1978 oleh sekelompok spiritual. Teras 1 hingga teras 13 dihubungkan dengan tangga. Setiap teras tidak memiliki luasan yang sama. Secara keseluruhan, luas situs itu kurang lebih 5.834 meter kubik. Fungsi dibangunnya candi ini sebenarnya digunakan untuk tujuan ruatan, yaitu upaya penyelamatan dari malapetaka dan berbagai bentuk tekanan akibat kekacauan yang berlangsung kala itu. Kenyataan bahwa candi ini merupakan candi Hindu sangatlah menarik, karena Raja-Raja Majapahit menganut ajaran Buddha. Penyimpangan ini diduga mempunyai kaitan erat dengan tujuan pembangunannya. Pada masa tersebut pula, Majapahit mengalami proses keruntuhan dengan memuncaknya kekacauan sosial, politik, dan tatanan keagamaan sebelum akhirnya runtuh total pada tahun 1478 Masehi. Dijelaskan bahwa pada masa Hindu-Buddha, bangunan keagamaan baik berupa candi, punden berundak maupun pertirtaan memiliki ide kepercayaan tersendiri. Salah satu ajaran Brahmana yang menjelaskan bahwa alam semesta berbentuk lingkaran berpusat di Jambudwipa, yaitu pulau yang dikelilingi oleh 7 samudra yang juga berbentuk lingkaran. Di luar samudra terakhir ditutup dengan barisan pegunungan tinggi. Pusat Jambudwipa berdiri di Gunung Meru yang dikelilingi oleh matahari, bulan, dan bintang. Puncaknya terletak di kota yang didiami oleh para dewa. Kemungkinan besar atas dasar inilah Candi Ceto dibangun di lereng gunung. Naik ke teras ke-7, terdapat sepasang arca Sabdo Palon dan Naya Genggong. Dua tokoh setengah mitos ini banyak yang menganggap bahwa keduanya adalah orang yang sama, karena keduanya adalah abdi dan penasihat spiritual Sang Prabu Brawijaya V. Seperti yang kita ketahui, Candi Ceto memiliki banyak sekali artefak yang unik. Salah satunya terdapat di teras ke-7, yaitu sebuah relief lingga yoni atau palus vulva. Lingga memiliki panjang 198 cm, dengan bagian kepala terdapat 3 bola, dan bagian atas terpahat relief kadal dan ular. Yoni berbentuk segitiga dengan panjang sisinya 299, 290, dan 312 cm. Di atas yoni terdapat relief 3 ekor katak, seekor kecebong, 3 ekor anak katak, seekor mimi, dan mintuan, yang menjadi satu, dan juga seekor kepiting.
Setelahnya dijumpai pula 3 surya Majapahit yang diletakkan garis lurus dari selatan ke utara, dan bagian timurnya terdapat relief kura-kura yang di atasnya berbentuk sayap yang terbentang seakan terbang. Saat kita melihat relief ini dari atas, maka akan mendapat gambaran burung Garuda yang sedang terbang. Hal ini merupakan perwujudan kecerdasan leluhur masa lalu. Lingga Yoni merupakan aspek Siwa dan Parwati, sehingga menggambarkan adegan Chaitu, yaitu melambangkan tentang penyatuan mereka. Sementara untuk relief kura-kura sangat mungkin berkaitan dengan cerita Samudra Mantana. Kura-kura dijadikan sebagai alas bagi tempat berputarnya Mandragiri, sehingga gunung ini digunakan sebagai alat untuk mengaduk ke Sri Arwana. Pengadukan ini dilakukan oleh para dewa untuk mencari Tirta Amerta, sehingga cerita ini sering disebut Amerta Mantana. Berlanjut ke teras ke-8 yang ada di Candi Ceto, terdapat kumpulan panel relief yang ditata sedemikian rupa sehingga membentuk persegi. Panel relief ini berjumlah 16 buah, berbahan batu andesit. Banyak yang menggambarkan tokoh bentuk pendek dan gendut yang dianggap seperti punakawan. Ada pula tokoh yang bawa cakra dan pedang. Tokoh Bima digambarkan dengan posisi duduk di bawah pohon kalpataru. Gaya khas rambutnya yaitu digulung tinggi di bagian belakang dan digulung rendah di bagian depan atau supit urang. Ada satu panel menarik di antara panel lainnya, yaitu panel berbalik. Panel ini jarang ditemukan di bangunan candi di Indonesia. Di dalamnya ada 2 tokoh yang digambarkan. Tokoh yang berdiri berbalik dengan tangan kanannya membawa cakra, tangan kirinya menunjuk ke depan, dan sikap kakinya yang tanjak. Memakai kain dari badan hingga atas lutut, sisa kain dibiarkan di tengah sepanjang betis. Tangan kanan terlihat memakai kelat bahu, telinga sebelah kanan memakai anting, hiasan kalung, dan rambutnya memakai semacam mahkota. Sementara tokoh satunya di paha terbalik, kedua tangan dipertemukan di depan dada, kain yang dipakai setengah badan, kain hanya sampai atas lutut, hiasan kepala hanya berupa sorban. Untuk kejelasan siapa sebenarnya kedua tokoh yang digambarkan hingga saat ini belum dapat dijelaskan secara lugas. Hanya saja ada kemungkinan bahwa gambar tersebut menunjukkan Dewa Wisnu dan seorang resi.